Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fazaki dari kelas 11-1. Hari ini saya akan meresensikan novel yang berjudul Sandiwara Bumi. Sandiwara Bumi ditulis oleh Taufikur Rahman Al-Azizi dan diterbitkan oleh PT Sinar Kejora. Taufikur Rahman Al-Azizi lahir tanggal 9 Desember 1979 yang berada di Jawa Tengah, Boyolali. Taufikur Rahman Al-Azizi pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Quran yang bernama Hidayatul Quran. Ia pernah berkuliah di Universitas Sains Islam Quran atau UNSIQ di jurusan Dakwah dan Telekomunikasi. Dia telah menerbitkan trilogi novel Ma'rifat Cinta yang terdiri dari Syahadat Cinta, Musafir Cinta, dan Ma'rifat Cinta itu sendiri. Setelah menerbitkan trilogi novel itu, Taufikur Rahman Al-Azizi meluncurkan novel baru yang berjudul Sandiwara Bumi. Sandiwara Bumi menceritakan kisah tentang Pak Hasta. Dia mencari dua orang anaknya yang terbawa arus banjir dan gempa dan longsor. Ceritanya awal mula bencana tersebut adalah berada di Desa Ketayan. Desa Ketayan merupakan desa yang damai, tentram dan indah, akan tetapi warganya tersebut sering kali merusak keindahan dukuh tersebut dengan menebang hutan, membuang sampah sembarangan, dan yang lain-lain. Dan hal itu membuat alam marah dan terjadilah bencana alam. Setelah bencana alam tersebut, Dukuh Ketayan hanya tersisa 5 orang, Pak Hastadi dan 4 warganya yang lain. Pak Hastadi dengan tekad yang kuat mencari keluarganya di berbagai dukuh Sengon, Waru, dan masih banyak lagi. Saat di dukuh Waru, Pak Hastadi sadar bahwa istrinya telah meninggal, akan tetapi dia mendengar bahwa dua orang anaknya yang dia sangat sayangi selamat dari bencana tersebut dan ditolong oleh warga kota. Dengan nurani yang kuat, Pak Hastadi menuju kota Jakarta. Entah kenapa firasatnya kedua anak tersebut berada di Jakarta. Dengan Pak Hastadi yang tidak pernah keluar jauh-jauh dari desanya, langsung ke kota. Dia tidak tahu tentang kehidupan kota, hiruk-pikuk kota, dan dia menjadi terkatung-katung dan gampang mudah ditipu. Suatu saat Pak Hastadi dianiaya oleh 2 orang preman dan Pak Hastadi tidak bisa ngelawan. Setelah itu dia bertemu dengan tukang sop buah dan dia berkenalan, bernamanya Pak Tejo. Di saat itu Pak Tejo menawarkan Pak Hastadi untuk tinggal di rumahnya. Pak Hastadi bilang, tidak usah, jangan, ntar merepotkan. Oh, nggak apa-apa. Tujuan Pak Hastadi ini mencari anaknya di kota Jakarta dan ingin bertemu dengan presiden, katanya Pak Hastadi. Namun Pak Hastadi gagal bertemu dengan presiden karena tidak mungkin. Suatu saat di preman yang tersebut ternyata yang membeli Badrun dari satu tangan ke tangan yang lain. Badrun diasuh oleh suami istri yang berbeda kepribadian. Istrinya Bu Romlah memiliki sifat yang baik, penyayang, dan sangat halus. Berbanding terbalik dengan suaminya, yaitu Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah memiliki sifat yang jahat, pemarah, dan kasar. Berbeda hal dengan kakaknya yang bernama Baihaqi. Baihaqi diasuh dengan keluarga yang soleh dan solihah dan tumbuh menjadi cemara yang indah. Baihaqi tumbuh menjadi ustadz yang besar dan sering kali menghadiri acara-acara besar, kajian dakwah, dan yang lain. Suatu saat Baihaqi dan Badrun ditemukan oleh suatu takdir dan akhirnya mereka bertemu. Namun di saat kejadian itu pula, perempuan yang sangat dicintai Badrun mengkhianati dan menjadi calon istrinya Baihaqi. Setelah mengetahui hal itu, Badrun yang tidak pernah menyentuh minuman keras, makanan haram, akhirnya menyentuh itu, dan akhirnya dia mabuk saking frustasinya. Beberapa bulan kemudian, setelah masalah itu selesai, Badrun
diundang ke acara televisi yang hostnya adalah Tukul Arwana. Di acara itu Badrun bilang, saya mencari ayah saya, ayah inilah anak kamu. Beberapa minggu kemudian Badrun bertemu dengan bapaknya Pak Hastadi dan juga Pak Prabowo pun kaget melihat Pak Hastadi itu. Ternyata Pak Hastadi adalah korban dari penganiayaan dua preman tersebut dan pelakunya penganiaya itu adalah Pak Prabowo. Kesimpulan dari buku ini adalah buku ini sangat recommended untuk kalian semua bagi yang mencintai novel petualangan, karena banyak sekali menyajikan banyak petualangan. Dapat disimpulkan, hikmah dari buku ini adalah setiap hati manusia itu bisa berubah. Jangan sampai hati yang lembut menjadi kasar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.